Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang kami banggakan, perkenalkan, nama saya Sapri Ramli SPD MMPD CGP asal Kabupaten Bulukumba, akan menyampaikan sebuah materi atau gagasan yang berjudul koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran di mana praktek guru menyampaikan pembelajaran dengan penyesuaian pada kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa, sekaligus merupakan serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Pemetaan kebutuhan murid belajar yang beragam. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru perlu memetakan kebutuhan belajar murid yang beragam dari segi karakter dan kemampuannya dalam memahami pembelajaran, demi untuk memastikan setiap murid yang kita ajar, sehingga dalam diri anak selalu ada dukungan bagi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran yang berpihak kepada murid tanpa ada rasa tekanan dari guru. Sehingga dalam rancangan kurikulum yang disusun dalam satuan pendidikan harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajarannya, namun juga murid, sehingga pada saat penilaian berkelanjutan, yakni guru harus menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Terpenuhinya pemetaan kebutuhan belajar murid, seorang guru perlu melakukan tindak lanjut dari pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu guru harus menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid serta akan menyelesaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut, khususnya menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Agar pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan efektif, perlu melakukan penerapan manajemen kelas yang efektif, yaitu guru mampu menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Agar penerapan strategi dalam pembelajaran diferensiasi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu memperhatikan 3 strategi, yaitu 1. Kontens. Pembelajaran kontens yaitu yang mengarah pada kebutuhan murid terhadap materi atau bahan ajar apa yang akan kita ajarkan kepada murid yang beragam. Perbedaan karakter dalam belajar dan memerlukan tanggapan, serta kita harus mengetahui terhadap kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pada tahap ini, guru diharapkan mampu mengukur kesiapan murid dalam belajar dari berbagai karakter yang diterapkan di kelas. 2. Proses. Skenario pembelajaran yang kita rancang seharusnya berjenjang dalam rangka membangun pemahaman dan keterampilan serta dukungan dan tanggapan dari murid lewat pertanyaan pemandu, sudut minat, dan mengeksplorasi materi yang diberikan, sekaligus memberikan tugas terkait dengan minat siswa lewat pembuatan agenda individual murid untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan umum, dan menggunakan variasi dalam pemberian tugas tambahan dari berbagai gaya belajar sesuai dengan kesiapan dan minat belajar siswa. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu penerapan diferensiasi produk, yaitu tagihan yang diharapkan dari hasil unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada kegiatan yang menghasilkan suatu produk atau karya. Hasil teks, pidato, diagram, dan sebagainya. Hal ini sebagai cara mengukur tentang pemahaman murid dan tujuan pembelajaran yang diharapkan, serta kebutuhan murid perlu disesuaikan
baik kebutuhan secara perorangan maupun dalam kelompok. Untuk menghasilkan suatu produk lewat pemahaman dan penerapan aplikasi, yaitu berupa pemberian tantangan, keragaman, dan memberikan pilihan, sehingga produk akhirnya sesuai kesiapan belajar dan minat dalam tercapainya indikator kualitas pembelajaran yang harus dicapai. Di samping itu, untuk mencapai ketiga strategi tersebut perlu penggunaan waktu kerja yang lebih terukur agar setiap kerja yang dilaksanakan terdapat keseimbangan. Selain bekerja, harus mampu mengembangkan diri dengan lebih nyata untuk melaksanakan hobi dan mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntutan situasi ideal. Mengatur waktu luang untuk refreshing. Mengatur pekerjaan harus direncanakan dengan mengacu pada pekerjaan yang sudah diatur atasan dan perlu menggunakan manajemen waktu. Penerapan pembelajaran yang berpihak kepada murid berdasarkan keberagaman kebutuhan belajar pada pembelajaran diferensiasi yang mengharuskan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, readiness murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, sehingga mereka tetap dapat menguasai materi. Selanjutnya yaitu minat murid. Minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran yang memiliki tujuan membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar dan menunjukkan keterhubungan antar semua pelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, sehingga pada pelaksanaan praktik pembelajaran harus menyesuaikan kurikulum, strategi mengajar, strategi penilaian, dan lingkungan kelas dengan kebutuhan semua siswa. Kelas yang berdiferensiasi memberikan jalur yang berbeda bagi siswa untuk mendapatkan isi, untuk memproses informasi dan ide-ide, serta untuk mengembangkan produk hasil belajar yang menunjukkan sejauh mana pemahaman yang diperoleh siswa. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada siswa dan menitik beratkan pada pengajaran yang responsif dan proaktif. Penanganan anak-anak yang berbakat atau cerdas dengan program pengayaan atau percepatan memiliki banyak kelemahan yang banyak merugikan anak itu sendiri. Makanya telah dikembangkan pendekatan pengajaran alternatif, yaitu berdiferensiasi atau differentiated instruction. Pendekatan ini menghendaki agar kebutuhan siswa berbakat dilayani di dalam kelas reguler. Program ini menawarkan serangkaian pilihan belajar pada siswa berbakat dengan tujuan menggali dan mengarahkan pengajaran pada titik kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. 1. Prinsip individualitas. Perbedaan individual merupakan salah satu masalah utama dalam proses belajar mengajar yang mengharapkan guru punya kemampuan dalam melihat perbedaan-perbedaan individual anak dalam kelas yang dihadapi agar terjadi pembinaan interaksi edukatif secara efektif, sehingga pada tahap pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan mendapatkan hasil yang maksimal dan berpihak kepada murid yang disertai pelayanan perbedaan-perbedaan siswa, sehingga pengajaran itu memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan oleh sekolah berupa menambah fasilitas pengajaran yang cukup seperti perpustakaan,
laboratorium, workshop, dan lain-lain. Tetapi juga organisasi sekolah itu sendiri perlu menjamin untuk mendapat terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi. 2. Prinsip belajar tuntas. Belajar tuntas adalah suatu proses pembelajaran yang mengakui bahwa semua anak memiliki kemampuan yang sama dan bisa belajar apa saja. Hanya waktu yang diperlukan untuk mencapai kemampuan tertentu berbeda. Siswa tidak diperkenalkan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Selanjutnya yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah merupakan cara atau proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan dalam proses belajar, sehingga mampu melahirkan dorongan dan semangat untuk dapat memahami dirinya ketika melakukan suatu proses yang akan menumbuhkan dirinya untuk menampilkan karakter positif, sehingga guru akan memiliki peran yang besar untuk menumbuhkan motivasi lewat menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan menciptakan persaingan yang sehat. Prinsip konteks. Pembelajaran harus dikaitkan dengan situasi dunia nyata, sehingga mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai individu maupun anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa, sehingga hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya adalah prinsip minat dan kebutuhan siswa. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Oleh karena itu, minat dan kebutuhan merupakan suatu yang utama untuk menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar, maka materi pembelajaran dan cara penyampaian pun harus disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya itu prinsip normalisasi. Normalisasi merupakan suatu kondisi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, yang menghasilkan integrasi yang baik antara anak yang berada pada kelompok dan kecerdasan normal dengan anak yang berada pada tingkat kecerdasan di bawah normal, sehingga keberpihakan pada murid pada layanan belajar semua bisa terpenuhi. Prinsip berikutnya yaitu prinsip penilaian. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu informal assessment, biasanya dilakukan oleh guru melalui observasi berbagai keterampilan dan mempelajari laporan, maupun melalui tes yang dibuat untuk mengetahui tingkat penguasaan belajar yang telah diajarkan. Kedua, formal assessment, yaitu penilaian teks standar seperti teks hasil belajar, teks intelijensi, wawancara dengan orang tua siswa, tes bahasa, kepribadian, kreatif, kemampuan fisik, minat, dan sebagainya. 3. Prinsip terpadu, artinya penyelenggaraan pembelajaran anak berbakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan perlakuan yang sama dan tidak ada intervensi pada saat mengembangkan potensi bakat dan minat anak dalam belajar. Hubungan antara materi pemikiran Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu ada pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi harus berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus diberikan kebebasan pada anak yang bertanggung jawab serta mewujudkan kepemimpinan murid. Di samping itu, nilai guru penggerak yaitu nilai mandiri dan nilai inovatif pada anak dalam rangka menghasilkan suatu karya sebagai diferensiasi produk pada aspek penilaian keterampilan. Salam guru penggerak, semoga sehat dan sukses selalu.